Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerusakan produk obat dan makanan serta proses pencegahannya. Dengan saya sendiri sebagai ketua, Ratu Aireni Zora. Kenalkan, nama saya Putri Balkis. Saya Reja Trihandayani. Dan saya Rifan Maulizar. Saya Rizka Irmayani Nasution. Saya Rizka Fitrianda. Saya Ruth Angelita Gultom. Di sini saya akan membaca beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan akibat mikroorganisme, yaitu pH, ukuran mikroorganisme, kandungan kelembapan, kadar air, keberadaan gas CO2 dan CO2, desain pengepakan, potensial redox, substansi antimikroba alami, struktur fisik, faktor nutrisi, tipe mikroorganisme. Ada beberapa teknik pengawetan, yaitu secara biologis, secara alami, secara kimia. Pertama, pengawetan secara alami. Proses pemanasan dan pendinginan. Teknik lyofilisasi atau teknik pengeringan beku. Pembekuan kultur dengan pengeringan dalam keadaan vakum, ada sublimasi air sel. Teknik ini melibatkan pertumbuhan kultur ke fase sel stasioner yang maksimal dan meresuspensi sel dalam media seperti susu, serum, atau natrium glutamat. Kedua, pengawetan secara biologis. Dengan fermentasi, pengubahan karbohidrat menjadi alkohol, ada enzim yang dibuat oleh sel-sel ragi. Ketiga, pengawetan secara kimia. Penggunaan bahan-bahan kimia yang bersifat mencegah pertumbuhan mikroorganisme serta metode pengasapan. Contohnya, penggunaan gula pasir, garam dapur, asam propionat, nitrat, nitrit, natrium, natrium benzoat, asam sitrat, garam sulfat, blank, zat warna, dan natrium metabisulfit. Macam-macam teknik pengawetan. Pertama, asepsi. Contoh proses. Mencegah kontaminasi, filtrasi, sentrifugasi. Kedua, temperatur rendah. Contoh proses kulkas atau pembekuan. Temperatur tinggi, contoh prosesnya inaktivasi dengan parsial atau lengkap. Penghilang air. Contoh proses livitasi, spray dryer, atau head drum dryer. Pengurangan kadar air. Contoh proses pendambahan bahan terlarut. Pengawetan kimia, contoh prosesnya spesifik menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang terakhir yaitu radiasi. Contoh prosesnya itu radiasi UV sinar gamma. Pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi sudah diterapkan pada makanan, contohnya menggoreng, mengukus, membakar, dan cara lain yang menggunakan suhu tinggi. Makanan menjadi enak, lunak, dan lebih awet karena sebagian mikroba hilang dan mengaktifkan enzim serta toksin-toksin tertentu. Pengawetan suhu tinggi adalah proses-proses penggunaan panas terkontrol dengan baik. Pasteurisasi. Pasteurisasi yang merupakan sebuah proses pemanasan makanan dengan suhu 65–78 Celcius selama 30 menit. Biasanya suhu yang digunakan di bawah 100 Celcius. Beberapa contoh pasteurisasi pada makanan adalah jus jeruk, bir, susu, telur, dan es krim. Jenis jus jeruk tujuannya yaitu inaktivasi enzim Pactinestrares polygalacturanose. Kondisinya 65 Celcius selama 30 menit, 77 Celcius 1 menit, 88 Celcius 15 detik. Bir. Tujuannya mematikan mikroba pembusuk dan sisa
Kamir, kondisinya 65-85 Celcius selama 20 menit. Suhu, tujuannya mematikan mikroba patogen. Brucella borytis, Mycobacterium tuberculosis, Coxiella burnet, kondisinya 63 Celcius sampai 30 menit, 71,5 Celcius 15 detik. Telur, tujuannya mematikan patogen Salmonella september. Kondisi 64,4 Celcius 25 menit, 60 Celcius 3,5 menit. Es krim, tujuannya mematikan patogen. 65 Celcius kondisinya 65 Celcius sampai 30 menit, 71 Celcius sampai 10 menit. Tujuan pasteurisasi. 1. Membunuh semua bakteri patogen yang terdapat bahan makanan atau bakteri-bakteri patogen yang berbahaya ditinjau dari kesehatan. Kedua, memperpanjang daya simpan dengan jalan mematikan bakteri dan mengaktifkan enzim serta seperti pada bir, anggur, sari buah, dan lainnya. Sterilisasi. Sterilisasi adalah perlakuan panas sekitar 121 Celcius selama 15 menit. Tujuannya untuk mematikan mikroba beserta spora-sporanya. Semua makanan kaleng umumnya diberi perlakuan panas sampai tercapai keadaan steril komersial, yaitu tingkat steril pada mana semua mikroba patogen, mikroba pembentuk toksin, serta mikroba yang dapat tumbuh dan menyebabkan kerusakan bahan pangan mati. Penyimpanan obat. Botol cairan obat harus ditutup rapat-rapat untuk mencegah masuknya oksigen dan mikroorganisme. Simpan di tempat terlindung dari panas atau cahaya langsung, wadah kedap cahaya, tempat bersuhu rendah. Pencegahan kerusakan pada obat. Untuk obat dalam bentuk cair disimpan sebaiknya tidak lebih dari 1 bulan sejak segelnya dibuka. Sedangkan untuk puyer 1 hari sampai 1 minggu, dianjurkan obat-obatan disimpan di kotak atau lemari obat dengan tanda khusus agar mudah ditemukan. Ditempatkan pada tempat yang susah dijangkau anak-anak. Hindari kotak obat dari paparan sinar matahari ataupun tempat terlalu lembab. Obat dalam bentuk cair sebaiknya jangan simpan di dalam kulkas supaya tidak beku, kecuali bila disebutkan pada kemasan obatnya. Boleh disimpan dalam tempat pendingin. Deteksi mikroorganisme kontaminan. Ada 2 metode deteksi secara mikroskopik, yaitu 1. Metode kuantifikasi dengan perhitungan jumlah kapang atau total place count atau TPC. Kedua, metode canggih misalnya PCR, probe berbasis DNA dan RNA. Identifikasi toksin dilakukan dengan HPLC, spektroskopi atau imunologi. Contoh toksin yang biasanya ditemukan yaitu alfa-toksin, moniflorin, muskarin, poloidin, paloin, toksoflavin, asam bokrek, atau alfa-toksin. Toksin dari Pseudomonas cacovenanan. Bakteri ini mencemari tempe bongkrek yang terbuat dari ampas kelapa. Kontaminasi selama proses fermentasi, asam bongkrek tak berwarna dan toksiflavin berwarna kuning. Toksin dari Staphylococcus aureus. Pada makanan berprotein tinggi, makanan telah dimasak. Toksin tahan panas dan tidak mudah dimusnahkan. Memproduksi enterokoksin dan hemolisin secara visual tidak terdeteksi. Spilobin. Dari fungsi psilocybe yang berukuran kecil ditemukan pada timbunan kotoran kandang, menyebabkan halusinasi, pingsan sementara, mengantuk, rasa takut, kematian, cacat sementara sebagai senjata kimia. Meskalin berasal dari kaktus poyet atau Laphopora williamsi. Kadar sekitar 6%, bersifat halusinogen pada pendengaran dan penglihatan, dapat menyebabkan percobaan bunuh diri.
Alpha-toksin dihasilkan oleh kapang Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Biasanya menyerang kacang tanah, jagung, beras, singkong, kacang-kacangan, cabai, dan rempah-rempah. Ada 5 kategori, yaitu alpha-toksin B1 blue, alpha-toksin G1 green, alpha-toksin G2, dan alpha-toksin M1 milk. Alpha-toksin B1 paling berbahaya karena dapat merusak jaringan terutama pada hati, karsinogenik. Pemicu kontaminasi alpha-toksin yaitu cekaman kekeringan sebelum panen, serangan hama penyakit, luka fisik, penundaan usia panen, penundaan pengeringan penyimpanan dalam keadaan basah dan kondisi penyimpanan yang panas dan lembab serta pencampuran dengan bahan yang jelek. Dapat merusak hati, menurunkan kekebalan tubuh, mengganggu metabolisme protein, mengganggu janin, menghambat pertumbuhan anak, dan mengganggu ketersediaan gizi mikro. Kerusakan bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mengalami kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah jenis bahan pangan atau makanan, kedua kondisi lingkungan. Bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan karena 1. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba, 2. Aktivitas enzim yang dapat dalam bahan pangan, ketiga aktivitas serangga, parasit, dan binatang, keempat suhu, kelima udara oksigen, keenam sinar, ketujuh waktu penyimpanan. Bakteri. Bakteri yang terdapat dalam makanan mempunyai ukuran sangat kecil atau dengan panjang sel beberapa mikroba dan mempunyai bentuk yang khas. Kapang. Mempunyai bentuk berserabut seperti kapas, berwarna hijau, hitam, abu-abu, dan oranye. Kapang dapat menghasilkan racun atau mikotoksin. Contohnya, pada roti terdapat kapang berwarna hitam. Kamir. Tumbuh pada produk dengan kadar gula tinggi seperti madu dan permen. Produk akan menyebabkan perubahan tekstur, warna, dan rasa. Tidak menghasilkan racun. Berbentuk lonjong atau elips atau bulat. Jenis-jenis kerusakan ada 5. Pertama, kerusakan mikrobiologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan kimia, dan kerusakan biologis. Cara-cara pencegahan kerusakan. Lindungi bahan pangan atau makanan dari cemaran mikroba, misalnya dengan cara melindungi atau menutup bahan pangan atau makanan dari serangga hama, seperti lalat, kecoa, tikus, dan binatang pembawa penyakit lainnya. Lindungi bahan pangan dari cemaran kimia, misalnya dengan mengelola pangan di tempat yang jauh dari sumber pencemaran seperti tempat penyimpanan pupuk, insektisida, oil, dan sebagainya. Gunakan hanya bahan yang sudah bersih dari kerikil atau cemaran fisio lainnya. Sertasi dan mencuci adalah tahap-tahap pengelolaan yang baik untuk menghindari bahaya fisik. Pada umumnya, penyimpanan semua buah dan sayuran di dalam kulkas, padahal buah dan sayur tertentu justru rusak jika disimpan di dalam temperatur dingin. Contohnya labu, tomat, dan jeruk. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.